Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malam hari ini saya bersama Ketua KPU Kabupaten Sukabumi dan juga Kang Budi. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu sudah mulai menurun, didasari dengan terjadinya beberapa kasus malapraktek dalam pemilihan umum, entah di lingkup daerah, provinsi, ataupun pusat. Menurut salah satu profesor ilmu politik di London, Inggris, menjelaskan, malapraktek pemilu merupakan tindakan manipulasi untuk mengganggu proses dan hasil pemilu sehingga kepentingan publik digantikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Seperti sekitar beberapa bulan yang lalu, seorang Wahyu Setiawan, mantan komisioner pemilihan umum, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap dari politikus. Wahyu diduga menerima suap untuk menjamin agar politikus PDI Perjuangan Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Diduga Wahyu meminta uang hingga 900 juta ke Harun. Malam hari ini podcast Kalam HMI cabang Sukabumi 2020-2021 akan membahas hal itu dengan Ketua KPU yaitu Kang Pergus dan juga Kang Budi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada beliau berdua agar kepercayaan publik terhadap KPU kembali menguat. Untuk begitu, bagaimana tanggapan Akang sebagai Ketua KPU tentang hal tersebut? Ya, tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan ke rekan-rekan HMI Cabang Sukabumi yang membuat konten mewawancarai kami berdua. Kenalkan, saya Ferry Bustaman, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, dan di sana Kang Budi Ardiansyah, Divisi Teknis. Tadi dibicarakan terkait dengan kasus yang menghinggap di mantan pimpinan kami di KPU RI. Tentunya kita juga prihatin ya dengan kejadian tersebut. Namun bagi kami khususnya di KPU daerah, persoalan-persoalan tersebut sebenarnya tidak akan terjadi kalau seandainya semua penyelenggara, baik kami di KPU ataupun Bawaslu, itu taat terhadap aturan. Kita punya yang namanya pedoman kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara yang termaktub dalam Per DKPP nomor 2 tahun 2017. Tentunya hal tersebut harus seiring dengan sikap dan mental kita sebagai penyelenggara pemilihan. Kalau seandainya mental kita memang niatnya jelek, maka segala aspek peraturan perundang-undangan itu akan ditabrak. Tentunya kami di KPU Kabupaten Sukabumi, seluruh pihak dari mulai kami di KPU Kabupaten Sukabumi sampai dengan tingkat paling bawah di PPS itu komitmen terhadap menjaga marwah organisasi kelembagaan. Gitu begini. Karena citra hari ini mungkin rusak gara-gara salah satu pimpinan, apa langkah yang akan dibangun KPU untuk mengembalikan kepercayaan terhadap masyarakat? Ya, bagi kami kan itu tidak harus digeneralisir ke semua. Masih banyak, mungkin hanya persekian persen yang melakukan tindakan itu, gitu ya, hanya mantan pimpinan kami. Tapi di kami masih banyak orang-orang yang berintegritas sesuai dengan apa yang kita janjikan, apa yang kita sumpahkan di dalam prakata pelantikan kita, gitu. Mungkin hari ini kita sudah menerima pendaftaran calon bupati. Sejauh mana persiapannya yang sudah dilakukan KPU untuk menyelenggarakan pilkada, khususnya di masa pandemi ini? Baik, izin jawab Ketua. Saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan dari HMI Cabang Sukabumi yang memberikan kontribusi positif
berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukabumi dengan agenda talk show lah kurang lebih seperti ini, memberikan edukasi terhadap masyarakat, membantu menginformasikan apa yang dikerjakan oleh KPU. Berkaitan dengan kesiapan pemilihan kepala daerah di Sukabumi, tentunya kami dalam pola pekerjaannya diatur oleh PKPU 5 tahun 2020 berkaitan dengan tahapan, jadwal, dan program. Dipastikan KPU Kabupaten Sukabumi ritme bekerja itu sesuai dengan tahapan. Yang menjadi role model hari ini berbeda dengan PKPU 10 tahun 2020, perubahan dari PKPU 6 berkaitan dengan pelaksanaan di tengah pandemi COVID-19. Ikhtiar yang dilakukan dalam rangka memedomani aturan tersebut pada proses pencalonan yang hari ini masih berjalan ya sampai dengan tanggal 6, kami melakukan proses tidak selain APD lengkap buat kawan-kawan penyelenggara di KPU dan teman-teman Bapaslu berikut tim, kami juga melakukan proses pembatasan jumlah yang hadir dalam ruang pendaftaran. Sudah kita ketahui bersama, 3 Bapaslu telah mendaftar. Kami batasi dengan hanya 21 orang yang hadir ke dalam ruangan, itu sebagai ikhtiar melaksanakan upaya physical distancing atau melaksanakan PKPU 10 tahun 2020. Begitupun untuk kesiapan yang lainnya, karena PKPU tersebut memenuhi untuk semua PKPU yang lainnya, untuk kami KPU dipastikan akan memenuhi standar protokol kesehatan. Hanya yang menjadi persoalan, saya tambahkan sedikit, persoalan penerapan protokol COVID ini tidak serta-merta hanya KPU, tapi menjadi suruhan nasional bagi masyarakat untuk sadar terhadap bahaya COVID-19. Artinya KPU pun melaksanakan, kawan-kawan partai politik, tim pendukung, Bapaslu juga berperan aktif mengedukasi masyarakat dalam kampanye nanti menggunakan standar protokol kesehatan. Terima kasih. Jadi intinya KPU akan terus membantu agar pencegahan COVID-19 ini dengan melakukan protokol kesehatan. Betul. KPU itu tidak hanya membantu mungkin, tetapi punya kewajiban melaksanakan karena menjadi diatur dalam PKPU 10 tahun 2020. Setiap tahapan yang kami laksanakan harus memenuhi unsur standar protokol kesehatan. Nah, yang kami sampaikan ini kalau buat di KPU mungkin bisa dikatakan clear ya untuk melaksanakan, tapi kami tidak mampu menjangkau secara keseluruhan masyarakat keumuman, tim pendukung yang banyak ataupun yang lainnya. Nah, ini mohon juga diindahkan oleh kawan-kawan yang lain untuk memenuhi protokol kesehatan. Apakah KPU dapat memastikan semua pemilih masuk dalam DPT? Kendati mereka tetap bisa datang ke TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan. Dalam hal ini sebetulnya ini yang lebih berkompeten Haji Ai, tapi saya juga bagian di wakil kepala divisi program dan data. Kami hari ini bahkan besok akan melaksanakan pleno DPHP menuju DPS. Itu adalah hasil pemutahiran hasil coklit murni. Jadi ikhtiar yang dilakukan KPU ini kami sudah melaksanakan coklit untuk seluruh pemilu di Kabupaten Sukabumi yang akan diplenokan besok. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kalau masih ada yang belum terdaftar atau mampu memastikan bahwa pada tanggal 19 orang itu masuk dalam DPT dan menjadi pemilih? Nah, perjalanan DPT ini cukup panjang, tidak hanya hari ini, masih ada DPS, setelah DPS, ada DPS HP sampai dengan nanti DPT. Nah, itu pun akan kami terus lakukan upgrade atau update berkaitan dengan perkembangan, karena persoalan data pemilih ini sesuatu hal yang simultan. Nah, pertama, kita tidak mampu mengukur orang yang pindah keluar. Terus yang 17 tahun sebelum tanggal 9. Yang menikah atau yang meninggal, maka ini terus harus diupdate sampai dengan nanti 9 Desember. Dalam akhir DPT kita ini masih belum masuk, tentunya ada kerangka hukum yang lain, contoh dengan KTP elektronik untuk tetap bisa melaksanakan hak konstitusinya bagi masyarakat. Jadi begini, misalnya tidak terinformasikan dengan baik kepada calon pemilih ini, mereka akhirnya lebih tidak memilih gitu datang ke TPS. Apakah
Ini yang saya takutkan itu suara mereka rentan disalahgunakan gitu. Iya. Ya, kalau saya juga nggak bantu ya. saya. Salah satu syarat nanti pemilih datang ke TPS itu adalah membawa C6, surat pemberitahuan. Jadi kita optimalkan nanti 1 minggu sebelum hari H atau tanggal 9 Desember itu bawa C6 yang data pemilih atau surat undangan yang memang tertulis di data pemilih atau di DPT itu harus tersebar semaksimal mungkin ke masing-masing pemilih, sehingga pemilih itu tidak ada lagi lakan bahwa saya tidak diberitahukan atau apa, karena memang surat pemberitahuannya sudah nyampe ke masing-masing person pemilih gitu. Ya. Gitu. Jadi bagaimana KPU dapat menjamin agar pilkada di Kabupaten Sukabumi dapat terbebas dari kecurangan? Oh iya, kita sudah lakukan dari mulai pemilu ya Pak Budi ya, bahwa e-rekap meskipun di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi aja kita sudah melakukan e-rekap. Jadi ketika e-rekap itu pertanggungjawaban hasil dari tingkat TPS itu bisa kami pantau, sehingga tidak ada perubahan-perubahan dikaitan dengan hasil perolehan suara, baik itu di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten. Jadi kita pantau dengan e-rekap tersebut. Ada e-rekap lah pertanggungjawabannya. Jadi pemantauannya melalui e-rekap. Ya. Tetapi masih ada celah nggak? Misalnya untuk mengubah angka penghitungan suara di tingkat TPS hingga kecamatan gitu. Nah ini kan ada sebenarnya kalau ada salah hitung itu kan ada saksi di masing-masing TPS itu ada saksi. Ketika misalnya dalam proses penghitungan itu kan seringkali diperlihatkan surat suara hasil coblosan itu ini sah. Jadi sebenarnya hampir tidak ada celah untuk merubah. Jadi ketika misalnya di TPS itu 20 suara misalnya sampai ke tingkat kecamatan ya harus tetap 20. Nah beda karena kita salah satu fase itu terlewati sehingga kita lebih dekat memantaunya. Kalau dulu kan ada rekapitulasi di desa ya, kalau sekarang langsung ke kecamatan sehingga lebih mudah memantaunya gitu. Walaupun ada saksi dari beberapa pasangan gitu, tapi kan ada pandangan gitu bahwa malapraktek ini sulit dihentikan kecuali para penyelenggara pemilu memiliki tekad kuat untuk tidak melakukan tindakan curang kecil apapun gitu. Saya izin menjawab Ketua ya. Bagi saya persoalan malpraktek di ada bahasa penambahan atau pengurangan suara, bagi saya ada sesuatu yang abstrak sama dengan hari ini. Apa yang saya katakan abstrak? Pileg 2019 maupun yang akan kita hadapi pilkada mendatang, saya ini merasa kalau orang ada yang berkata menambahkan, mengurangkan suara itu sesuatu hal yang sangat bingung buat pribadi saya. Yang pertama adalah dikatakan sama ketua tadi, ada saksi dari Forpol ataupun nanti ada saksi dari Bapaslon. Kalau konteksnya menggunakan C1, semuanya memegang C1, semuanya menghitung dan semuanya menyaksikan dengan seksama. Lalu letak pengurangan atau penambahannya di mana? Nah itu pun menjadi sangat pertanyaan yang mendasar. Diuji pada pemilu kemarin, satu pun kita tidak ada yang ke MK ya Ketua ya. Nah, dianggap clear menerima hasil yang direkap oleh tingkat KPU. Nah mungkin berkaitan dengan banyaknya ketidakpercayaan publik terhadap masyarakat ini tidak murni serta-merta adanya fakta berkaitan dengan penambahan pengurangan. Tetapi pengembangan isu yang tidak bertanggung jawab atau informasi hoax yang sehingga diserap oleh masyarakat dan dianggap sebuah kebenaran. Jadi kalau memang pemilu saja kemarin ada malpraktek, harusnya ada yang menggugat ke MK. Tapi nggak tahu sih kalau untuk konteks Kaumi, pada faktanya kami tidak ada yang menggugat ke MK. Begitu kira-kira sederhananya. Terima kasih Kang Ferry dan juga Kang Budi. Mudah-mudahan KPU hari ini bisa terus berjalan di jalan yang lurus untuk menjaring pemimpin yang memang akan menjadi amanah ke depannya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dapat berbincang dengan kami. Saya Jajat MS, Ketua Bidang Infocom HMI Cabang Sukabumi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.